wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil waliyil hamid. Al-mubdi'ul mu'id. Al-fa'alul lima yurid. Tafarrada bi kulli kamalin wa jamalin wa huwal ghaniyyul hamid. Wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi sayyidil anbiya wal mursalin Muhammad alladhi hada an-nasa ila siratil hamid wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa hudahu rasyid. Amma ba'du, kaum muslimin, Bapak Ibu, saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Pagi ini insyaallah pagi yang penuh berkah. Amin. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai salah satu nikmat Allah yang penuh dengan berkah adalah kegiatan di pagi hari. Apakah itu kegiatan duniawi maupun atau apalagi ukhrawi. Kegiatan dunia, pergi ke sawah, pergi ke pasar. Bahkan rame-rame kalau hari Minggu seperti ini bersepeda. Biasanya orang kota, orang kaya yang nggak pernah sepedahan. Kalau kita yang di desa hari-hari sudah kemana-mana sepeda. Berkah pagi jika urusan dunia ikhlas, dilakukan ikhlas, maka mendapat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik fi bukur ummati. Ya Allah, berkailah kegiatan pagi umatku. Hanya zaman dulu para sahabat kalau mau berangkat berdagang, saat ini mau ke pasar, wisuh tenang, pagi tenang, subuhnya nggak ketinggalan. Tapi nek wayang libur, subuhnya cari. Nah, ini bahaya ini. Jadi kita alhamdulillah sebagai umat Islam, kegiatan apapun yang kita lakukan dengan ikhlas, maka kalau itu dilakukan waktu pagi, Allah akan memberkahi karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nokomale kegiatan akhirat, kegiatan ibadah, sudah pasti berada dalam berkah, dalam rahmat Allah. Semoga Allah mengampuni, semoga Allah merahmati, memberikan hidayah untuk kita semua pagi hari ini. Amin. Amin. Beberapa bulan yang lalu, setahun yang lalu atau bulan yang lalu, kita sudah duduk bersama di tempat ini pula. Waktu itu saya tidak duduk, saya berdiri. Bapak Ibu yang duduk. Sekarang saya juga ikut. Kebetulan belum fit, tapi alhamdulillah saya sangat bahagia bertemu Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu juga demikian, karena pertemuan kita ini insyaallah berbagi kebaikan, berbagi sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita insyaallah. Maka atas semangatnya, kehadirannya juga kita ucapkan syukran katsiran, syukran jazila, jazakumullahu khairan. Semoga pertemuan kita ini menambah kebaikan-kebaikan, pahala-pahala dari Allah. Amin. Amin. Wa iyyakum. Kita dalam kita menggeming menetapi agama Islam, menetapi iman, menetapi akidah yang benar, yaitu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
bicara tentang kenal. Sering kita sebut dengan tak kenal maka Tak sayang. kalau tidak kenal maka tidak sayang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa di akhir zaman akan ada orang memperbudak ibunya sendiri. Ayo. Memperbudak ibunya sendiri, bagaimana maksudnya? Saking rusaknya zaman, ya, seorang budak setelah punya anak dengan majikannya, budaknya dijual, budak perempuan ini. Seharusnya dia merdeka, namanya ummul walad. Dalam aturan Islam, budak perempuan, nanti lepas budak badan. Bermireng ya. Budak itu seharusnya kalau sudah punya anak bersama juragan, dia disebut ummul walad, orang merdeka. Merdeka karena melahirkan anaknya. Tapi ibunya ini dijual pindah sana, sampai juragan ini mati. Juragannya mati, anaknya sudah besar. Lama-lama anaknya juga datang ke pasar membeli budak, gak ngerti bahwa itu ibunya. Ayo. Itu akhir zaman. Atau saking buruknya akhlak manusia, adab manusia, Rasulullah berikan gambaran di akhir zaman meramut anak itu masih lebih mudah meramut anak jarang. Anaknya jarang Belum. Masih lebih mudah bahkan sebagai hewan daripada meramut anjing. Saking susahnya akhir zaman sehingga berani ibunya diperbudak. Ini sudah, kalau yang tadi yang pertama karena tidak kenal maka tak sayang memperbudak ibunya. Kalau yang kedua ini hatinya sudah buta, dia tidak punya makrifat, tidak punya pengetahuan, tidak punya keimanan, tak kenal maka tak sayang. Maka kenal kepada segala sesuatu di muka bumi ini. Yang teratas adalah kenal dengan Allah, yang oleh para ulama sering disebut dengan istilah ma'rifatullah. Kita kenal dengan tetangga, kita kenal dengan tokoh-tokoh, bahkan ya anak-anak muda ini banyak kenal dengan pemain bola, padahal nggak pernah ketemu dan bukan dari negara kita. Ronaldo, Messi, itu Ustaz dia kenal, sering dengar namanya. Ya. Kenal dengan pemain film, ya, yang terkenal. Bahkan orang-orang yang nggak beres itu loh sekarang zaman ini bisa terkenal itu. Wong ruwet. Ya. Yang nyanyi apa itu? Dibanding-banding kayak itu jenenge sama. Wong koyo ngono kok dibanding-banding. Wong koyo kono dikenal. Sama ibu-ibu, maaf, mbak-mbak juga kenal. Ngerti, saat namanya sih ngerti. Kan? Kenal toh. Singkari ini loh. Singkari rasa. Mana? Kamu nanya lah itu. Sudah tengok. Kenal toh. Saya tas ini apa nih galau, jatuh cinta, nangis. Terkenal. Lah mau tadi nggak kenal. Ini maksud saya sebagai perbandingan, bahwa kita itu sudah biasa mengenali sesuatu yang dianggap apa namanya terkenal. Pasti orang semua kenal. Nah bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita sebagai umat Islam harus menggali bagaimana mengenali Allah. Mar-Rabbuk, katanya. Siapa Tuhan? Sosok pangeranmu itu. Kadang orang langsung dia menjawab Allah. Apakah ma'rifatullah, kenal dengan Allah, cukup dengan jawaban Allah? Tidak cukup. Tidak cukup Bapak Ibu, karena tak kenal maka
saya tak kenal maka saya itu masih harus ngerti saya jero-jeronya tenang. Masa jenengan kenal Pak Pisan di pasar terus langsung saya kan nggak mungkin, mesti berdialog dulu, datang ke rumahnya, berarti suaranya api. Nah, kalau ngomong, tadi lu nggak dapat hubungan. Tapi yang disenangi perempuan itu ya hitam ya, warna ya, ya tenang, ya ya tenang. Tapi laki-laki ini cintanya masya Allah. Setelah ditanya apa? Saya mengerti dia akhlaknya baik, kepribadiannya baik. Masya Allah. Nggak pernah ada kata-kata yang kasar yang keluar dari lisannya, halus, lembut. Saya kan kenal. Bukan hanya segar rupa, ini namanya kenal. Sehingga dia tertarik karena kebaikan. Begitulah mengenali Allah. Tidak cukup kita bilang Allah, Gusti Allah. Ma'rifatullah itu harus dalam, harus ditingkatkan apa yang perlu kita kenali tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak pernah ngerti harimau. Apa harimau? Macan. Buatan nanti lepas macan. Rupanya ora tahu roh. Ceritanya ora tahu krungu. Apa iku macan? Giginya taring yang keras, cengkraman yang kuat. Kalau ketemu manusia lapar mesti dipangan. Gak ngerti sama sekali. Kira-kira kalau pas kelarasan pedok macan medino betul. Takut apa enggak kira-kira? Tidak takut. Nyedot karena enggak ngerti enggak ngerti. Kucing. Dikira kucing kok bodoh ya. Malah cedek timplok. Karena enggak kenal. Coba kalau dia kenal, pernah mendengar, pernah membahas, delok gambare, ya, lihat orang dimakan macan harimau, ya, waduh macan melawayu, pasti takut. Bagaimana orang bisa takut kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah? Inna azabi lasyadid. Ya ibadi, nabbi ibadi annal ghafur rahim wa anna adzabi huwa adzabul alim. Ceritakan Muhammad, kenalkan Muhammad kepada hamba-hamba saya. Anni anal ghafurur rahim. Aku yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Aku welas, aku sayang kepada hamba. Kata Rasulullah, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhil liwaladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu kepada anak. Rasulullah dan para sahabat melihat tawanan perang Taif waktu itu. Setelah dikumpulkan, namanya tawanan perang Taif, perang Hawazin itu orang-orang kafir untuk meningkatkan keberaniannya. Perang itu bawa anak istrinya, taruh di belakangnya. Terus bawa hartanya. Zaman itu kayak unta, wadus, bawa kabeh. Supaya perasaan mereka untuk membela keluarga. Sehingga kalau lihat anak istri semangat maju. Katanya pembesar Taif, jangan kamu bawa, nanti kalau kamu kalah, bojomu di PKB. Jadi tawanan perang itu. Betul. Mereka baru serangan keberapa oleh Nabi dilempar tanah pasir sehadir mujur. Nah, pasir semua matanya, lari mereka, tinggalkan anak istri ketakutan. Itu jadi rampasan perang. Jadi ghanimah. Kalau ghanimahnya orang-orang beriman, orang Islam itu dimuliakan. Jadi asir namanya tawanan perang. Dimuliakan, mereka dimuliakan, dihargai. Tapi kalau jadi jarahan perang orang kafir, disiksa, dibunuh, disengsarakan. Kalau dalam Islam tidak boleh. Dalam Islam tawanan pun harus dihargai, dikasih makan, kasih tempat, kasih pakaian. Ya, itu pesan khusus Rasulullah. Bahkan ketika beliau menjelang kematian,
Beliau pesannya, wasiat terakhir, ya ibadallah, as-salat, as-salat, wattaqullah fi abidikum. Urusan dengan Allah, sholat dijaga. Urusan dengan manusia, perhatikan budak-budak kamu. Ketika Rasulullah melihat tawanan perang dan para sahabat, ada seorang ibu yang dia kehilangan anaknya, kehilangan bayinya. Dia lihat lari, dia putar, dia cari anaknya. Setiap ketemu anak kecil nangis, dia dekat anak kecil itu, dia susui sampai dia cari lagi anaknya, masih ketemu anaknya, orang lain nangis, didekat, disusui sampai akhirnya dia mendapati anaknya sendiri. Dia menangis, dia peluk karena dari ribuan orang itu, ya, anaknya lama nggak ketemu. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang memperhatikan geraknya wanita ini, bagaimana menurut kalian? Kaifa ra'aitu? Hal yumkinuha an tatruha waladaha finnar? Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin seorang ibu ini membuang anaknya ke dalam api? Apakah mungkin seorang ibu yang perjuangan seperti ini setelah dapat anaknya dia tega membuang anaknya ke dalam api? Kata sahabat, tidak mungkin wahai Rasulullah. Itulah sayangnya ibu kepada anak, tidak mungkin. Tidak mungkin wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Allah ahabbu wa arhamu li ibadihi min hadhil li waladiha. Sungguh pasti Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Allah Akbar. Sungguh rugi orang yang tidak kenal dengan Allah. Sungguh rugi orang tidak ma'rifatullah, tidak mengenali Allah. Wa anna azabi wal azabul alim. Kata Allah, siksa saya sangat pedih. Siksa saya sangat berat. Siksa saya sangat berat. Tidak bisa disamakan dengan siksanya manusia. Wallahu azizun dzul intiqam. Ketika seseorang menentang Allah, maksiat kepada Allah, bahkan sekecil apapun, lalu Allah murka, Allah tidak mengampuni, maka siksa Allah sangat berat. Iblis, saudaraku kaum muslimin, iblis itu sudah dinisbatkan menjadi golongan malaikat, dan sudah ibadah 2000 tahun. Kita ibadah kepada Allah berapa tahun? Mulai ingat, taruhlah mulai ingat umur 7 tahun. Kalau ke 60, sekarang usia 60, berarti 63 tahun ibadah. Ini 1000 tahun. Dan sudah digolongkan malaikat. Malaikat itu suci. Kita ini digolongkan apa? Malaikat apa? Belum kita. Malu kita kalau dibilang, wah itu malaikat ngalim. Malaikatan. Malu kita. Dan oleh Allah sudah diberi kekuasaan bumi ini. Jadi ratunya, rajanya itu yang ngatur waktu itu iblis. Haris waktu itu belum iblis. Iblis itu pangkat setelah itu. Iblis itu orang yang mananya orang yang putus asa, sangat berputus asa dari rahmat Allah. Hanya disuruh sujud kepada Nabi Adam. Disuruh sujud saja. Sujud lebih rawan. Nah, Allahu Akbar. Dengan naik sujud pintar menit. Sujud kepada Allah. Anda sujud 10 menit. Subuh mau dia. Orang taklimannya sampai imam salam. Keturun. Ada sujud itu lah, nggak sampai berapa menit sujud penghormatan. Iblis suruh sujud kepada Nabi Adam bersama malaikat hanya untuk sujud penghormatan. Tidak menerima, dia tidak diampuni oleh Allah. Karena apa? Aba wastakbara
wa kana minal kafirin. Aba wastakbar, aba menolak. Tenang. Orang-orang tadi. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api. Adam malah dari tanah. Masa api yang kuat ini suruh sujud ke suruh tanah? Marah dia. Aba wastakbar, sombong. Wa kana minal kafirin. Minal kafirin, dia menentang firman Allah terang-terangan. Bukan karena dia tidak mampu, tapi dia jelas menentang, membantah. Namanya kufrun inad. Kecil pelanggarannya. Kecil itu pelanggarannya. Sebentar saja, sekali saja. Bagaimana balasan Allah? Iblis dilaknati, minar rajim, dibuang dari surga. Dilaknati hidupnya besok kekal neraka. Menjadi orang pertama, orang yang paling berat siksanya, dan khalidina. Masya Allah. Siksa Allah sangat berat. Siksa Allah sangat berat. Ketika kita menghamba, beribadah kepada Allah, sayangnya Allah luar biasa. Tidak ada yang membandingi Arhamur Rahim. Ketika kita kufur kepada Allah, maka siksa Allah sangat berat. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam, umat yang ditunjukkan oleh Allah ke jalan surga. Kita sebagai orang iman, kita telah paham apa itu iman. Alhamdulillah, tingkatkan iman kita. Karena iman itu syaratnya orang masuk surga. Walladzi nafsi biyadihi la yadkhulul jannah illa nafsun mu'minah. Kata Rasulullah, tidak akan bisa masuk surga kecuali diri yang telah beriman. Maka Bapak Ibu, masalah mengenali Allah, ma'rifatullah, sudah dibahas banyak oleh para ulama. Bahkan kitabnya bisa ratusan, mungkin ribuan. Karena ini hal penting tadi. Bagaimana orang mengenali segalanya, umat Islam mengenali segalanya, tidak kenal dengan Allah. Nah, ini kerugian besar. Maka para ulama membahas secara khusus. Ya. Di samping kaitannya tadi dengan masalah takwa, dengan masalah mahabbah, juga masalah besok di akhirat. Pertama kali kita masuk di alam akhirat di mana? Bapak Ibu, alam akhirat pertama kali akan kita masuki apa itu? Alam kubur. Kubur. Pertanyaan pertama di dalam kuburan apa itu? Man Rabbuka. Siapakah Rob kamu? Pangeranmu sopo? Tuhanmu siapa? Siapa yang kamu sembah? Pertanyaan pertama. Nah, buatan kenal. Iya, jawab. Sebutan kenal sedang orang kafir, orang munafik. Bagaimana jawabannya? Walaupun dulu sudah pernah mendengar Allah, tapi dia tidak pernah ibadah kepada Allah, atau dia beribadah menduakan Allah. Nah, ini besok dibikin amat, dibikin buta, dibikin lupa sejak di alam kubur. Setelah ditanya jawabannya bagaimana? Sami'tun nasa yaqulu. Saya mendengar orang-orang mengatakan katanya si Allah itu. Katanya. Malaikat ngambil pemukul besar, bukan sebut metrok, tapi itu palu. Palu yang besar. Bodem. Dipukulkan, bodem gitu. Ayo. Kepalanya pecah. Apa kata malaikat? Ma daraita wa ma talaita. Kamu tidak ngerti, kamu tidak kenal siapa itu Allah. Wa ma talaita, kamu juga tidak mau membaca, nggak mau mendengar, nggak mau membaca, nggak mau ngaji, dan cara saat ini nggak mau datang di majelis ilmu, nggak mau kenal dengan Allah. Ini balasannya. Di alam kubur saja sudah disiksa. Berarti mengenal Allah, ma'rifatullah penting apa bukan penting? Penting di atas mengenali segalanya di atas. Makanya para ulama di beberapa kitab, contohnya kitab yang paling rendah
Ada yang ngasih judul begini. Wa idza qila laka man rabbuk. Ketika ditanyakan kepadamu man rabbuk, siapa Tuhan? Apa jawabannya? Ya tullah. Rabbi Allah. Rabb saya adalah Allah. Allah yang menciptakan segalanya. Allah yang menciptakan aku. Menciptakan itu. Kalau jawab apa? Enggak. Menciptakannya Allah itu dari asalnya tidak ada menjadi. Ulama membahas ini. Tidak hanya ini, nanti berkembang kepada sifat-sifat Allah dirinci satu persatu sampai ada sifat 20. Yang paling penting sebenarnya sifat Allah tidak bisa dibatasi. Sifat Allah itu sebagaimana zatnya. Zatnya Allah itu gaib, maka sifatnya juga tidak bisa dibatasi. Kecuali yang kita ketahui yang sudah diterangkan oleh Allah. Tapi yang paling penting, para ulama itu adalah orang-orang pertama yang banyak mengenal tentang Allah. Makanya takutnya kepada Allah itu luar biasa. Takutnya kepada siksa Allah luar biasa. Hanya dalam Al-Quran disebutkan innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Yang paling khasyah itu rasa takut yang luar biasa di dalam hati, yang didasari karena pengetahuan, karena kenal. Ya sama dengan orang tadi, orang mendengar nek macan itu mangan, nerekam, hanya mendengar kok, ya dia ya takut sama macan, tapi nilai takutnya itu belum seberapa. Beda dengan orang yang melihat betul macan, pas nerekam apa di depannya lihat betul, maka rasa takutnya lebih kepada macan. Begitulah para ulama, dia lebih mengenal Allah, maka rasa takutnya kepada Allah lebih tinggi daripada umumnya manusia, Khalifah Abu Bakar, beliau pernah suatu saat mengatakan, kata beliau, di sini dijelaskan, tuba, untung sekali laka ya thayyib, untung sekali kamu wahai burung. Ada burung terbang. Untung sekali kamu wahai burung, kamu terbang kemana-mana, kemudian kamu makan buah kurma, kemudian kamu terbang lagi. Laisa 'alaika hisabun, tidak ada hisaban lagi bagi kamu. Mati ya sudah. Wala adabun, tidak ada siksa. Ya laitani kuntu mithlak. Masya Allah, Khalifah Abu Bakar, saudara. Mengatakan, wahai burung, aku ingin seperti kamu. Kalau orang sekarang kan ada begitu. Wahai burung, aku ingin seperti kamu. Tapi orang lagi jatuh cinta. Jika aku punya sayap, aku akan terbang kepada orang yang aku cintai. Isu-isu bersemerumi, belum makan padahal. Itu orang sekarang. Khalifah Abu Bakar takut sama Allah. Wahai burung, aku ingin seperti kamu. Terbang bebas, makan bebas, gak ada hisaban amal, gak ada siksa. Aku manusia, besok akan ada hitungan, ada hisaban di sisi Allah. Besok akan ada ancaman siksa. Nah, kalau Khalifah Abu Bakar yang segitu sucinya, orang pertama setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang terbaik di umat ini, punya rasa takut seperti itu. Apa pertanyaannya? Kok bisa ya? Kok iso ya? Biasanya kalau orang sudah dapat jaminan itu lah anteng sak penake. Nah, jangan catat dari ki sarapan kami keluar, kami mulai sarapan lagi. Tenang wes anteng. Tenang. Itu contoh kecil. Khalifah Abu Bakar dijamin surga. Khalifahnya Rasulullah, pengganti Rasulullah. Masya Allah, lihat burung bilang, ya laitani kuntu mithlak. Saking takutnya dengan Allah. Kenapa bisa begitu? Apa rahasianya? Karena beliau lebih mengenali Allah daripada kita. Bagaimana dengan Khalifah Umar?
Khalifah Umar beliau mengatakan ya laitani kuntu kabasya'ahdi. Wahai harapanku, sungguh aku berharap menjadi kambing keluarga. Jadi wedhus itu. Pingin aku jadi wedhus. Lah bagaimana? Zamanuni. Mereka meramut kambing sampai gemuk. Setelah itu ada tamu datang. Katanya, maka diambillah aku yang paling muda. Aku disembelih, aku dimakan, lalu aku jadi kotoran mereka dan dibuang. Tidak ada hisaban, tidak ada anak. Khalifah Umar, Allah Akbar. Ini perbandingan bagi kita. Di mana kita dibandingkan mereka? Berarti kita kenalnya dengan Allah masih tahap awal, belum sak, dalam-dalamnya. Jadi belum tahu kita apa. Ini yang harus kita pelajari, harus kita tingkatkan supaya kita tambah takwanya, tambah takutnya, semangat ibadahnya kan begitu. Abu Darda mengatakan, ya laitani kuntu syajaratan tuqdat wa tu'kal tamarati wa lam akun basyara. Abu Darda itu sahabat Nabi, termasuk sabiqin al-awwalin, orang-orang awal dalam Islam. Beliau mengatakan, aku berharap aku jadi pohon. Di mana pohon itu buahnya diambil dan dimakan. Walam akun basyara, aku tidak menjadi manusia. Berat jadi manusia. Ini dari sisi ngambil hikmah bahwa orang mengenali Allah itu pasti lebih